Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menulis esai. Namun sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai esai, lebih dahulu saya akan mengulas perkuliahan kita pada topik yang ke-9, yaitu mengenai basic paragraph. Nah, pada topik ke-9, teman-teman saya minta untuk membuat dua paragraf. Paragraf pertama yaitu menjelaskan mengenai diri teman-teman. Kemudian di paragraf yang kedua, teman-teman harus menjelaskan mengapa atau alasan teman-teman memilih IAIN Surakarta sebagai kampus pilihan atau mengapa memilih prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Surakarta. Nah, akan ada perbedaan antara basic paragraph dengan essay writing. Pada basic paragraph, teman-teman menuliskan statement saja atau ide-ide yang muncul di pikiran teman-teman ke dalam bentuk tulisan. Baik dari di paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua. Nah, berbeda dengan essay di sini sebenarnya secara khusus, di sini saya membuka grammaryourdictionary.com ya. Nanti teman-teman bisa akses di browsernya masing-masing. Nah, ini mengenai how to write an essay. Nah, di sini ada beberapa macam-macam essay. Di sini dituliskan ada 4 essay, yaitu narrative essay, persuasive essay, kemudian expository essay, dan descriptive essay. Nah, teman-teman kemarin hanya menuliskan berdasarkan pengetahuan personal teman-teman dan tidak ada hubungannya dengan essay yang dituliskan di sini. Nah, perbedaan essay dan basic paragraph yang kemarin, ini essay lebih ke tulisannya lebih ke akademik ya, jadi lebih objektif. Berbeda dengan penulisan basic paragraph, kebanyakan saya yakin teman-teman akan menuliskan sesuatu sesuai dengan apa yang ada di pikiran teman-teman. Jadi menuliskan hanya subjektif saja atau berdasarkan perasaan personal. Nah, untuk essay kita harus lebih berhati-hati karena ini tulisan akademis, akademik essay, academic writing. Jadi teman-teman di sini ada aturan-aturan yang mencakup dari penulisan essay. Yang pertama dari penulisan naratif essay. Di sini essay yang menjelaskan informasi seputar cerita dari sebuah subjek dan ada urutan-urutannya. Ini semacam teman-teman menuliskan kronologi suatu kejadian perkara misalkan, atau kronologi ketika teman-teman liburan, atau kronologi seputar sejarah. Karena sejarah itu kan ada chronological stage, jadi ada tingkatan-tingkatan kronologi misalkan dari tahun
awal mula penjajahan sampai revolusi, tentunya ada step by step sebuah cerita. Nah, makanya disebut sebuah naratif esai. Kemudian untuk esai yang berikutnya yaitu persuasif esai. Esai ini berguna untuk meyakinkan pembaca untuk melakukan sesuatu. Makanya di depan di sini ada kata kerja convince atau meyakinkan pembaca tentang point of view atau sudut pandang tertentu. Nah, ini bisa uh, kita baca di surat kabar biasanya. Biasanya ada surat kabar yang menceritakan seseorang yang berafiliasi dengan partai politik dan secara konteks juga berhubungan dengan tahun politik, itu artinya ada kemungkinan dia mencalonkan diri sebagai calon presiden barangkali, calon bupati atau calon dewan, anggota dewan. Nah, kemudian untuk expository essay ini hampir sama dengan naratif essay ya. Hanya saja kalau naratif essay ini sifatnya lampau atau sesuatu yang sudah terjadi baru kita ceritakan di kemudian hari. Cuman kalau expository essay itu berkaitan tentang kronologi sebuah proses. Jadi penulis menjelaskan sebuah proses. Ini bisa diambil contoh, penulis menuliskan sebuah expository essay step by step, instruksi step by step, cara membuat sandwich kacang ya. Nah, ini adalah expository essay atau essay yang menjelaskan step by step cara melakukan sesuatu. Kemudian di descriptive essay, nah ini seperti yang dituliskan teman-teman di topik yang ke-9, yaitu descriptive essay. Fokus pada detail apa yang sedang terjadi. Sebagai contoh, ketika kamu membuat tulisan deskriptif mengenai perjalanan atau apa namanya perjalanan ke kebun misalkan. Nah, dari sini sebenarnya ada kesamaan sebenarnya dari essay dan basic paragraph. Kalau basic paragraph tidak ada aturannya, ya saja di sana ada kumpulan dari berbagai kalimat yang terdiri dari satu topik, kemudian dikuatkan oleh supporting idea atau kalimat-kalimat pelengkap, dan diakhiri biasanya oleh conclusion. Nah, hampir sama seperti ini, paragraf essay ini juga sama, bisa dibuat sebuah paragraf, namun memiliki aturan yang baku. Aturan yang bagus seperti apa? Essay ini dibuat atau ditulis secara akademis. Lalu ciri-ciri akademis itu seperti apa? Ciri-ciri akademis itu biasanya kita buat tulisan itu bentuknya objektif. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa juga essay-essay yang lebih modern saat ini,
Di antaranya argumentatif essay, ini berisi argumentasi. Tentunya eh, ini juga disertai dengan evidence ya. Jadi tidak hanya membicarakan sesuatu, tapi juga dilengkapi oleh evidence atau sebuah apa ini barang bukti atau bukti. Kemudian compare and contrast essay. Ini komparasi ya atau studi komparasi em, ini apa namanya membahas persamaan atau perbedaan suatu objek. Ini di compare and contrast essay. Kemudian di problem solution essay ini mendeskripsikan sebuah problem. Kemudian untuk meyakinkan pembaca untuk apa namanya untuk punya atensi terhadap masalah tersebut agar memiliki perhatian pada masalah tersebut. Nah, untuk semester kali ini tujuan dari perkuliahan kita semester ini adalah teman-teman bisa membuat esai akademis, esai yang bersifat objektif dan tidak bersifat subjektif. Lalu seperti apa contoh esai atau mungkin tulisan akademis uh, yang bersifat objektif? Sebenarnya sudah saya share di pertemuan sebelumnya, sudah saya share itu ada satu jurnal mengenai Omnibus Law ya. Iya, kita coba. Ini mengenai analisis ya. Tapi kita tidak akan menganalisis atau melakukan riset. Kita mungkin hanya akan nantinya hanya akan mendeskripsikan sesuatu saja. Namun harus disertai oleh evidence. Evidence ini yang penting. Lalu ciri-ciri kalimat yang atau esai yang objektif seperti apa? Ciri-ciri esai yang objektif adalah juga menampilkan evidence, bisa menampilkan studi komparasi atau studi-studi yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Kemudian juga kalau kita apa namanya di Institut Agama Islam, tentunya kita juga memasukkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis. Itu juga merupakan uh, studi yang membuat tulisan kita menjadi objektif. Dan sebenarnya kalau lebih dalam lagi, tulisan yang sangat berbobot adalah tulisan yang mengandung riset. Seperti ini. Ini adalah riset analisis deskriptif mengenai pentingnya Omnibus Law Cipta Kerja di Indonesia. Nah, siapa yang menulis? Hedri Harahap ini dan penulis kedua Adnan Hamid. Lalu di sini juga bisa dilihat ciri-cirinya. Kalau untuk abstrak, ini memang bersifat abstrak ya. Abstrak dari bisa dibilang mungkin rangkuman dari rangkaian riset ini. Cuman rangkuman ini masih bersifat abstrak. Jadi ini kalau bisa saya simpulkan ini sifatnya apa namanya seperti esai persuasif esai atau sifatnya mengajak pembaca untuk memiliki atensi terhadap uh, artikel ini. Makanya makanya pembaca biasanya membaca jurnal seperti dosen mahasiswa tingkat akhir biasanya yang suka membaca atau yang tingkat akhir yang sedang menulis skripsi misalkan.
itu pasti membaca abstraknya dulu, karena dari abstrak ini akan ada sesuatu yang membuat penulis tertarik atau tidak. Nah, contohnya di sini. Ini biasanya ditulis dari pendahuluan di apa namanya? Di opening abstrak ini biasanya diawali oleh tujuan dari penelitian ini attempts to describe, dan bagian tengah biasanya disisipkan metodologi. Kemudian pada bagian akhir dituliskan atau dipresentasikan hasilnya dalam bentuk abstrak. Seperti itu. Kemudian pada introduction, teman-teman bisa bisa melihat nantinya sebuah tulisan yang objektif itu disertai oleh teori-teori yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Contohnya, dalam satu paragraf ini akan ada minimal satu, oh iya, ini satu ya, oh dua, oh tiga, ada tiga teori yang pernah membahas mengenai regulasi buruh, regulasi buruh. Nah, ini sudah pernah dibahas Scald and Scalds dan yang lain. Nah, ini namanya paragraf atau esai yang objektif. Jadi seperti kita membicarakan seseorang ya. Kalau kita hanya membicarakan seseorang, misalkan kita membicarakan si A atau si Ani ya. Si Ani memiliki pacar Budi. Kita berbicara atau membicarakan Ani dan Budi bersama teman dekat kita, namanya Anton. Saya dan Anton berbicara mengenai Ani dan Budi yang sedang berpacaran, atau yang kita duga dia berpacaran. Itu artinya kita menggibah. Karena apa? Karena kita membicarakan orang tanpa ada bukti. Karena belum tentu Ani dan Budi berpacaran. Lalu bagaimana agar itu sifatnya objektif? Nah, kita harus bertanya langsung kepada Ani dan Budi. Seperti itu. Jadi itulah mengapa pada penulisan esai ini teman-teman harus menuliskan evidence, harus menuliskan teori, harus menuliskan apa ya, sesuatu yang sifatnya apa namanya, yang sudah dibahas oleh teori-teori sebelumnya, oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Bisa berupa data dan bisa berupa aturan-aturan yang sudah baku, yang sudah ada. Misalkan seperti undang-undang, misalkan seperti Al-Quran dan hadis. Itu baru disebut penulisan yang objektif. Nah, di sini juga saya akan tampilkan atau secara teknis ya, mungkin agar nanti familiar dengan penulisan di Microsoft Word, teman-teman, saya harapkan semoga teman-teman di rumah ada fasilitas komputer ya. Nah, ini saya coba untuk membuka ini tulisan saya. Oke. Oke. Nah, ini saya harapkan teman-teman juga di rumah mencoba aplikasi ini. Ini sangat berguna sekali dalam penulisan
akademik EC, yaitu teman-teman harus membuka atau menginstal di komputernya Mendeley. Mendeley. Kemudian klik di sini. Oke. Oke, kemudian klik download. Kemudian sesuaikan eh, program program aplikasi ini disesuaikan dengan laptop kita. Apabila teman-teman menggunakan Apple, gunakan Mendeley Desktop for macOS. Atau bisa gunakan download Mendeley untuk Windows yang bertanda merah. Kemudian setelah ini login ke Mendeley dengan dengan apa ya, dengan username dan passwordnya jangan lupa, sehingga nanti akan muncul, kemudian diinstal, lalu nanti akan muncul tampilan desktop seperti ini. Ya mungkin cukup lama ya, mungkin langsung saja. Jadi bagi teman-teman yang nanti menuliskan akademik essay, nah, ini dalam bahasa Indonesia ya. Maaf, saya ganti saja barangkali ya. Ini sebagai contoh saja penulisan essay, penulisan akademik essay ya, menggunakan Mendeley. Mendeley ini digunakan untuk mengatur secara otomatis eh, teori-teori atau referensi yang akan kita sisipkan di bacaan kita, di tulisan kita. Jadi tulisan kita akan secara otomatis diatur oleh Mendeley. Nah, contoh saja ada tulisan saya yang ada di sini, paragraf 1. Ini yang pertama introduction ya. Kemudian yang kedua adalah, ini katakanlah ini sebuah introduction. Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya, maaf ini sampai sini introduction. Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya adalah kalimat supporting idea. Kemudian di paling belakang ini, nah ini sampai sini adalah conclusionnya. Kemudian di sini adalah penguatnya atau teori yang menguatkan. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk menggunakan teori-teori ini ya. Karena dari teori ini statement kita bisa kuat. Dari statement kita kuat, maka orang lain akan melihat tulisan kita lebih proporsional karena tulisan kita adalah tulisan yang objektif, tidak subjektif. Artinya tidak mengada-ada, tidak bohong, dan tentunya sesuai dengan teori yang sudah pernah diuji coba sebelumnya. Uh, Lalu dari sini sebenarnya banyak apa namanya, ada banyak setting ya. Di sini kalau tanda seperti ini artinya ada rujukannya. Kemudian rujukannya di mana, ada di bawahnya, yaitu bibliografi. Seperti ini. Oke, ini untuk pertemuan akhir saja.
Kemudian untuk pertemuan hari ini saya harapkan teman-teman memperbaiki dari basic paragraf yang pernah dibuat. Tentunya banyak, saya yakin teman-teman masih banyak menuliskan eh, alasan memilih di IAIN karena dekat, memilih IAIN karena eh, karena ekonomi, karena finansial yang sangat murah, memilih ya IAIN karena mungkin ajakan dari teman, memilih IAIN karena mungkin ajakan atau paksaan dari orang tua. Nah, itu termasuk kalimat atau tulisan yang tidak objektif. Artinya subjektif karena hanya menggunakan sudut pandang penulis, tidak menggunakan sudut pandang seorang seorang yang akademis. Nah, lalu seperti apa cara menuliskan eh, apa namanya tulisan apa saya memilih IAIN Surakarta sebagai sebagai rujukan atau sebagai tempat saya belajar. Nah, teman-teman jangan menuliskan statement yang mengarah langsung kepada kita karena biaya ekonomi, karena dekat atau yang lain sebagainya. Kita gunakan sudut pandang di institusi itu sendiri. Apa yang ditawarkan oleh institusi? Misalkan institusi itu mempunyai reputasi yang baik di dunia pendidikan. Meskipun tidak tahu, kita harus mencari tahu apakah benar IAIN Surakarta memiliki reputasi yang baik di kancah global. Nah, teman-teman harus mencari tahu. Kemudian selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan fasilitasnya. Fasilitas yang disediakan IAIN Surakarta sangat memadai, atau dosen-dosen yang ada di IAIN Surakarta sangat mumpuni di bidangnya. Nah, dari situ perspektif sudut pandang penulis kita abaikan, kita menggunakan perspektif penulisan yang objektif. Kita mengambil dari berbagai sudut pandang sehingga pembaca akan melihat tulisan kita sangat berbobot. Oleh karena itu, teman-teman saya harapkan setelah ini juga menuliskan essay ya. Essay tentunya dalam bahasa Inggris ya, karena ini uh, mata kuliah bahasa Inggris dasar. Saya harapkan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Try to use English in every task I give to you. Saya memberikan penjelasan dalam bahasa Indonesia karena agar teman-teman memahami apa yang kita bahas saat ini. Namun untuk tugas-tugas, karena ini bersifat tulisan ya, dari membaca dan menulis, maka produk yang teman-teman buat harus sesuai dengan mata kuliah ini, yaitu menggunakan bahasa Inggris. Karena kemarin saya juga cek di di pekerjaan teman-teman ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi paragraf 1 nama saya adalah siapa, kemudian di paragraf yang kedua alasan saya memilih IAIN Surakarta adalah bla 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 bla. Itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, saya harap teman-teman menggunakan bahasa Inggris, apapun yang terjadi, teman-teman tidak perlu menghiraukan grammarnya seperti apa, strukturnya seperti apa. Yang terpenting try to use English in every task.
Oke, gunakan bahasa Inggris di semua tugas yang saya berikan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Oh, satu lagi untuk latihan karena ini eh, sifatnya learning by doing. Saya hanya memberikan tutorial singkat saja dan dan apa namanya singkat dan saya harap lebih mengena, tidak terlalu panjang. Yang penting teman-teman langsung mengetahui inti dari kuliah kita hari ini. Saya harapkan setelah perkuliahan ini teman-teman membuat satu paragraf esai. Kita coba dulu paragraf esai, maaf, yang mana ya yang tadi? Saya back lagi. Karena ada empat ya, ada deskriptif essay, kemudian naratif essay, kemudian expository essay dan persuasif essay. Nah, kali ini saya mohon teman-teman saya minta untuk membuat naratif essay terlebih dahulu, tentunya dengan sudut pandang yang lebih objektif, tidak subjektif ya. Misalkan teman-teman bisa menjelaskan sejarah atau perjalanan singkat suatu permasalahan atau kronologi suatu kejadian yang sudah terjadi tentunya. Oh ya, untuk apa namanya? Untuk tambahan catatan, teman-teman jangan melupakan strukturnya ya. Meskipun tadi saya sampaikan abaikan saja struktur apabila itu mengalami kesulitan, tetapi kunci dari naratif essay di sini adalah teman-teman harus memahami past tense atau tenses atau kalimat lampau.